Selamat malam, saudara-saudari seiman. Hari ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana Tuhan melihat manusia sebagai orang berdosa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena teman-teman bisa datang ke studio dan bisa mendengar firman Tuhan. Inilah waktu kami serahkan kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing dan membuka hati kami, maka kami bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam bagian firman Tuhan ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita sudah melihat ringkasan perjalanan pelajaran yang dulu, garis besar, dan inti-inti keselamatan makna kabar baik, ada kebutuhan, jalan keselamatan, dan akibat keselamatan. Dan berikut itu apa? Ini hampir sudah 1 tahun kita terus belajar kitab Roma. Berikut, ya betul, tentang bangsa Israel. Dan yang ketiga, bagaimana orang Kristen bisa hidup di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam gereja, di dalam lingkungan. Dan kedua itu pamit. Dan minggu lalu kita sudah melihat manusia primitif dan sebagai jaksa Rasul Paulus, Allah sebagai hakim, mereka terbukti bersalah. Dan kalian bisa pause dan membaca kitab Roma bagian ini. Ada beberapa yang kalian perlu pause dan membaca firman Tuhan. Oke, kalau sudah membaca, hari ini kita akan melihat kategori yang kedua, manusia cerdas. Apa artinya manusia cerdas? Kategori yang pertama, manusia primitif, mereka belum sempat belajar, belum sempat mendengar tentang Allah. Tetapi manusia cerdas, mereka sudah melihat dan belajar sejarah, maka mereka sudah tahu apa yang itu terjadi masa lalu. Jadi golongan itu dididikan. Yang pertama, mereka belajar bagaimana dunia diciptakan dan berjalan. Yang kedua, mereka juga belajar sejarah dunia. Jadi dari pendidikan mereka dan dari pengetahuan mereka, mereka sudah tahu Allah ada dan bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir dan bagaimana kerajaan-kerajaan itu berkembang di dalam sejarah dunia. Jadi mereka sudah tahu dan apa yang Tuhan menunjukkan karakter Dia kepada mereka itu ditunjukkan kitab Roma pasal 2 ayat 4. Begini, maukah engkau menganggap sepi? Apa yang Tuhan tunjukkan? 3 karakter. Yang pertama, kekayaan kemurahannya melalui sejarah bangsa Israel dan bagaimana semua nabi-nabi digenapkan oleh Tuhan itu sudah dibuktikan dalam sejarah bangsa Israel. Mereka sudah tahu. Dan kesabarannya. Mereka sudah tahu bangsa Israel sebagai bangsa keras kepala, tetapi Tuhan selalu bersabar kepada mereka, memberi kesempatan, maka mereka bisa berbalik kepada Tuhan. Tapi, dan yang ketiga, kelapangan hatinya. Jadi ini 3 karakter Tuhan tunjukkan kepada golongan itu manusia cerdas. Untuk apa? Untuk pertobatan. Kita seharusnya melihat bukan hanya pengertian Tuhan memberikan kepada mereka, tetapi ada tujuan utama mengapa Tuhan memberitahukan semua ini karakter kepada kategori manusia cerdas untuk pertobatan. Tetapi ini kategori manusia cerdas, apa yang mereka membuat jahat. Ya. Kita bisa melihat ada 3 hal yang jahat mereka melakukan. Yang pertama, menghakimi orang yang lain. Mungkin kalian bisa melihat ada yang orang berpengalaman dan ada yang banyak pengertian, sifat yang aneh,
biasanya mereka menghakimi orang yang lain. Karena mereka berpikir bahwa hanya mereka tahu yang benar, orang yang lain tidak benar. Ini yang kategori yang kedua, orang yang selalu melakukan hal itu. Yang kedua, melakukan hal-hal yang sama. Walaupun mereka menghakimi orang yang lain, khusus itu manusia primitif. Mereka menghakimi, merendahkan mereka, kalian tidak ada hikmah, tidak ada pengertian. Oleh sebab itu kamu seperti orang bodoh. Tetapi walaupun mereka menghakimi orang yang lain, tetapi mereka juga melakukan hal-hal yang sama. Jadi yang pertama kategori manusia primitif, apa yang mereka melakukan? Ada 5 tahap bagaimana mereka menolak dan menghina. Inilah yang kategori manusia itu cerdas, mereka melakukan. Jadi kita bisa melihat yang pertama, kebodohan manusia dalam penyelamatan. Penyembahan berhala. Yang kedua, menukar kebenaran Allah dengan kebohongan. Ketiga, hawa nafsu yang melakukan dan kecermaan seksual. Keempat, pikiran yang terkutuk dan berbagai kejahatan. Yang terakhir, mengetahui hukum Allah tetapi tetap berbuat dosa. Sengaja tidak melakukan firman Tuhan, menolak percaya kepada Tuhan. Inilah yang manusia cerdas mereka melakukan. Dan yang terakhir, menganggap sepi. Bukan hanya masa lalu ini yang terjadi, tetapi masa ini juga selalu terjadi. Kalau ada orang yang bilang, saya sudah belajar firman Tuhan, sudah melihat sejarah dunia, sudah tahu banyak hal daerah itu, mereka bilang, oh, akhirnya Tuhan tidak ada. Ini yang manusia cerdas. Rasul Paulus bilang, kalian semua tahu, tetapi kalian sengaja menolak karena mereka keras kepala. Ya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus, dia membawa beberapa bukti-bukti dan apa yang Tuhan berkata kepada mereka. Mari kita memperhatikan apa yang Tuhan berkata kepada mereka. Yang pertama, kita Roma pasal 2 ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan tidak membiarkan apa yang mereka melakukan. Walaupun mereka sudah tahu, tetapi mereka berpikir mereka benar dan mereka tidak menerima dan mempercayai firman Tuhan dengan segenap hati. Tuhan pasti akan membalas orang yang menurut perbuatannya. Dan kalau kalian melihat sejarah Babelonia, Persia, Kekaisaran Romawi, Tuhan selalu membuktikan bahwa yang ini. Yang kedua, hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Kita Roma pasal 2 ayat 7. Dan yang ketiga, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ini muncul di dalam golongan manusia cerdas. Tuhan tidak membiarkan apa yang mereka melakukan. Waktu kita melihat ini golongan mencari kepentingan sendiri. Ya, ini membuktikan bahwa mereka anak iblis. Karena anak iblis itu sebagai orang berdosa, apa yang itu yang tanda dalam kehidupan mereka? Mereka tidak taat kepada kebenaran. Mereka tahu kebenaran, tetapi mereka sengaja menolak. Dan ini sering terjadi kepada orang-orang yang biasa juga. Walaupun mereka sudah membaca, Tuhan sudah memberitahukan apa yang benar melalui firman Tuhan Alkitab, tetapi mereka sengaja bertobat. Maksud saya, berdebat dengan Tuhan. Ya. Berdebat itu yang tidak masalah,
bisa tanya dan bisa dengar. Tetapi walaupun Yesus Kristus Tuhan sudah menjelaskan semua, tetapi di dalam hati mereka sengaja menolak, tidak mau menerimanya. Jadi Tuhan bilang apa? Ada murka dan geram. Jadi kategori manusia yang kedua, manusia cerdas terbukti bersalah. Dan jaksa Rasul Paulus, dia membawa yang terakhir golongannya, manusia religius. Itu khusus orang Yahudi. Dan kalian bisa pause dan membaca kitab Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. Oke, kalian sudah membaca, kita bisa melihat bagaimana seorang dapat dibenarkan. Ya. Yang ini penting. Ya. Karena orang Yahudi sebagai manusia religius, mereka berpikir saat mereka melakukan hukum Taurat, mereka disebut orang benar. Tapi kita Roma pasal 2 ayat 13 melihat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ya. Jadi ini apa artinya? Kalau kita melihat hukum Taurat, langsung berpikir bahwa kita harus berubah sesuatu yang baik. Ya. Tetapi ini bukan hanya hukum Taurat dari Musa, tetapi kita sudah melihat bahwa ini lebih dalam apa artinya hukum Taurat. Berkait dengan dosa, Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi sekarang Rasul Paulus menceritakan tentang hukum Taurat, cara mengampuni dosa atau membayar utang dosa. Kita sebagai manusia, kita tidak mampu mencukupi semua syarat-syarat hukum Taurat. Khusus Ibrani pasal 9:22. Jadi siapa itu mencukupi semua syarat-syarat hukum Taurat? Itu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saat kita mendengar apa yang Yesus Kristus melakukan semuanya, saat kita percaya, itu disebut orang percaya akan dibenarkan. Jadi jangan kalian buat heran. Karena orang Yahudi walaupun mereka sudah tahu semua hukum, sudah melihat kehidupan Yesus Kristus, mereka sudah melihat bagaimana Yesus disalibkan, tetapi mereka sengaja menolak. Inilah yang Rasul Paulus sekarang membawa. Siapa yang melakukan hukum Taurat sempurna? Bukan kita, Yesus Kristus. Siapakah Allah menurut Rasul Paulus? Kita Roma pasal 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Injil kabar baik. Akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi saya tadi bilang semua itu sudah selesai oleh pengorbanan Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus membawa Kristus namanya dan dia akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Karena orang manusia tidak bisa melihat, tidak bisa membaca apa yang ada di dalam hati, tetapi sekarang Tuhan bisa melihat, membaca hatinya. Jadi dia tidak akan melihat kelihatan, tetapi di dalam hati. Menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Mungkin kalian sudah kecewa karena kalian melihat disebut orang Kristen, ada orang disebut orang Kristen, tetapi itu kelihatannya kehidupan nyata-nyata sangat berbeda. Ya. Ini manusia religius masih itu terjadi. Jadi kalian bisa berhenti sedikit membaca kitab Roma pasal 2 ayat 17 sampai 20. Oke, sudah? Kita bisa lanjut.
Jadi pembelaan Rasul Paulus terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Yang pertama, kamu menyebut dirimu orang Yahudi. Mereka sangat bermegah. Ya. Mereka berbangga. Siapakah mereka? Ya, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Saya itu orang Yahudi. Ya. Latar belakang mereka. Yang kedua, bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah. Kami ada yang hukum Taurat dari Allah yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta. Jadi mereka sudah bermegah, berbangga siapakah mereka dan apa yang mereka punya dan tahu akan kehendaknya. Karena secara bangsa Israel, siapa yang membimbing, siapa yang menolong, siapa yang menyelamatkan dari semua pergumulan kesengsaraan bangsa Israel, Allah. Mereka sudah ada bukti. Diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Ada banyak bangsa-bangsa waktu itu, mereka tidak ada hukum Taurat. Ya. Jadi kadang-kadang mereka tidak tahu apa yang benar, apa yang tidak benar. Tetapi bangsa Israel dari sejak dimulai bangsa Israel, mereka sudah ada hukum Taurat yang sempurna. Ya. Engkau adalah penuntun orang buta. Hmm. Terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Tuhan memanggil bangsa Israel membuat terang di seluruh dunia di dalam kegelapan. Karena Tuhan mau membuat bangsa sebagai contoh teladan baik, apa yang benar, apa yang tidak benar, dan siapakah itu yang sang raja di dalam bangsa Israel. Dan pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Inilah yang tugas diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Betul? Engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Tuhan memberi semua ini kepada bangsa Israel. Memang mereka bisa bermegah. Tetapi itu bukan tujuan Allah kepada bangsa Israel. Karena ada tujuan khusus. Itulah yang orang Yahudi. Saya orang Yahudi. Ya. Mereka sangat bermegah. Mari kita membaca kitab Roma pasal 2 ayat 11 sampai 29. Tetapi memang ini menarik sekali bagaimana Rasul Paulus menulis, membelakan jati diri mereka memang begitu bagus, begitu mega, tetapi jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Tadi kalian masih ingat apa yang mereka bermegah? Mereka bilang, oh, hukum Taurat kita punya, kepandaian, ya, kebenaran. Tetapi walaupun mereka mengajar, mereka tidak menerapkan apa yang mereka mengajar kepada orang yang lain. Jadi mereka bilang jangan mencuri, tetapi mereka mencuri. Inilah yang Tuhan melihat. Tuhan memberitahukan bahwa saya sudah tahu apa yang kamu lakukan. Engkau sendiri mencuri, mengapa engkau sendiri berzina, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu. Jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Ini langkah demi langkah sekarang Rasul Paulus sebagai jaksa membela apa yang mereka lakukan. Ya, apa artinya ini? Tuhan memberitahukan kepada semua orang, Tuhan sudah melihat apa yang kalian lakukan di dalam kehidupan kalian. Walaupun itu tidak ada orang, Tuhan bisa melihat dan bisa membaca hati. Kesimpulan dari Rasul Paulus, kitab Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahirlah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiran.
Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurfiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Lihat yang kalimat terakhir, maka pujian bagi yang datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Nanti kita akan melihat apa artinya sunat. Berhenti dan membaca kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat 18. Oke, kalau sudah selesai, bagaimana respon dari golongan Yahudi setelah mendengar ini? Karena Rasul Paulus sudah mendengar apa yang mereka bilang, dan dia sudah membela, inilah yang firman Tuhan bilang kepada kalian. Dan kita bisa melihat respon dari golongan orang Yahudi, orang religius. Apa kelebihan orang Yahudi? Ya. Yang kedua, bagaimana jika ada yang tidak setia? Jika kelariman kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang akan kita katakan? Mengapa aku masih dihakimi? Apakah kita lebih baik daripada mereka? Jadi, satu demi satu, waktu kalian membaca pasal 3, bisa melihat Rasul Paulus membela satu demi satu. Orang Yahudi bilang apa? Kami itu ada kelebihan. Ya. Jadi Rasul Paulus bilang, apa kelebihan orang Yahudi? Ya. Dan mereka bilang, oh kami bangsa Israel, dipilih oleh Tuhan. Dan ayat 3, bagaimana ada tidak setia? Ya. Mereka bilang, kami punya kebenaran. Ya. Tetapi kalau kalian tidak melakukan, apa artinya yang kebenaran? Dan mereka menghakimi orang lain. Ya. Dan ini semua terjadi, dan yang berakhir kesimpulan. Mungkin kita bisa membaca kitab Roma pasal 3 ayat 9 sampai 12. Ini kesimpulan kepada manusia religius. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang yang lain? Bangsa Israel, orang Yahudi, antara orang-orang dunia? Sama sekali tidak. Ya. Apakah kita punya kelebihan dari orang yang lain? Sama-sama tidak sekali. Sebab di atas telah kita tubuh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Di bawah kuasa dosa seperti ada tertulis. Jadi sekarang Rasul Paulus membuat kesimpulan, ya, dari golongan pertama, manusia primitif, manusia cerdas, dan sekarang manusia religius. Semua yang di bawah kuasa dosa seperti ada tertulis. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Inilah yang firman Tuhan bilang. Jadi waktu saya menginjili, kalau kalian ada hati yang memberitahukan Injil kepada orang-orang yang lain, saya tidak mau membuat perdebatan dengan mereka. Biasanya saya menceritakan semua itu firman Tuhan secara kronologis, dan setelah itu saya menunjukkan inilah yang firman Tuhan, inilah yang apa yang Tuhan melakukan. Dan saya bisa melihat saat mereka mendengar firman Tuhan dengan hati yang murni. Kalau ada yang seorang sungguh-sungguh mau mencari kebenaran, oh heran, mereka menerima firman Tuhan sebagai kebenaran. Tetapi ada yang orang, mereka hanya mau berdebat dan menolak, mereka tidak menerima firman Tuhan sebagai kebenaran. Sama seperti yang ini ditulis. Inilah yang Rasul Paulus bilang. Jadi golongan yang ketiga, orang Yahudi, terbukti
bersalah. Jadi, manusia ini tiga kategori mewakili seluruh manusia. Manusia primitif, manusia cerdas, manusia religius, semua terbukti bersalah. Terima kasih. Inilah yang pelajaran pada malam ini. Saya membuat lebih pendek karena kalian perlu membaca firman Tuhan dan kalian bisa mengambil waktu grup diskusi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan oleh layar ini. Terima kasih. Inilah yang pelajaran hari Rabu. Menikmati waktu grup diskusi. Dan jangan lupa kalian bisa merekam semua percakapan karena saya mau mendengar apa yang kalian share. Jadi saya bisa melihat sejauh mana kalian mengerti semua pelajaran-pelajaran itu ditunjukkan oleh Roh Kudus melalui Pak Andrew. Terima kasih. Selamat malam.